Halo guys, ketemu lagi sama saya Hadrian dari Genesis. Nah, kali ini kita mau bahas tentang teks nih. Ya, ada pajak dividen yang mengalami perubahan di tahun 2021 nih. Jadi yang dulunya pajak final 10%, tetap sih jadi gratis ya, maka jadi 0%, tapi dengan syarat nih, teman-teman mesti menginvestasikan kembali di wilayah NKRI. Nah, jadi dividen-dividen tersebut bebas pajak dengan syarat. Nah, bagaimana cara melaporkan hal tersebut? Nah, nanti kita coba lihat nih, saya akan kasih panduannya step by stepnya. Ya. Jadi di sini saya udah siapkan saya punya materi ya tentang pajak ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada pajak dividen ya. Itu dulu kan 10% final. Sekarang beda teman-teman, 0% ya. Jadi digratiskan ya. Ini landasan hukumnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Teman-teman bisa nanti Google sendiri ya lebih detailnya. Saya cuman intinya aja adalah dividen itu kan yang berasal dari dalam negeri. Jadi kalau Anda punya saham ya, dapat dividen kan ketika masa kumdet Anda pegang, Anda dapat dividen. Nah, itu dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi penerima dividen harus wajib menginvestasikan dividen yang diterima paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jadi paling lambat 31 Maret 2022 nih untuk dividen yang diterima di 2021. Ya kan? Melaporkan dividen yang diterima dengan cara membuat laporan realisasi investasi di DJP online. Nanti saya kasih panduannya ke teman-teman selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini memang jadi PR. Hemat pajak dividen 10%, tapi jadi ada kerjaan harus melaporkan atau membuat laporan realisasi investasi selama 3 tahun. Ya, jadi ada PR ya. Nah, itu supaya dikecualikan dari objek pajak. Nah, kalau teman-teman yang tidak membuat ini, mau bayar pajak dividennya masih membayar pajak secara manual gitu ya. Ini contoh ya, dividen diterima pada tahun 2021, Anda laporkan sebelum ini ya, batas SPT 31 Maret 2022 selama 3 tahun berturut-turut. Nah, untuk dividen yang tidak diinvestasikan dalam negeri, jadi dividennya Anda tidak, pajaknya Anda tidak diinvestasi, dikenakan PPh final 10% seperti yang dulu, tapi harus bayar sendiri ya, paling lambat bulan berikutnya sebenarnya. Jadi kayak udah terlambat gitu. Nah, jadi karena kita dapat bebas pajak ya, kita buat aja laporan realisasi investasi jika teman-teman memang beli saham kembali gitu ya. Oke, ini di DJP online ketika Anda buka, Anda login, pertama-tama Anda boleh klik lapor ya. Lapor. Di bawahnya Anda scroll, ada aktivasi fitur layanan. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Nganggu e-reporting investasi, Anda checklist dulu, Anda klik ubah fitur layanan. Nah, ini supaya nanti tampil menu e-reporting investasi untuk yang tadi, laporan realisasi investasi yang dividen tadi gitu ya. Ubah fitur layanan, nanti Anda akan diminta login ulang. Oke? Setelah Anda login ulang seperti ini, nah Anda ke menu layanan, ada menu reporting investasi. Nah, ini Anda tinggal klik ya. Anda buat namanya daftar pelaporan, klik lapor ya, klik plus seperti ini teman-teman. Ya, ada dua nih, laporan dividen atau penghasilan lain dan laporan investasi. Diisi dua-duanya. Nah, ini tinggal klik tambah ya. Klik tambah, nanti klik tambah juga di bawahnya. Nah, ini klik tambah yang pertama seperti ini, kan dividen 2021 ya. Dividen dari dalam negeri ya, pilihannya ada yang luar negeri, tapi ini kan bahas untuk saham-saham lokal nih, yang di IDX Anda dapat dividen seperti saya BRI. 28 April saya dapat dividen sebesar 49.000 perak ya, sesuai lot Anda. Anda klik tambah gitu ya. Seperti ini Anda isi, lalu Anda klik tambah gitu ya. Nah, seperti ini, saya ada BRI, Astra, AMSP, Unilever, Harum, Anda dapat dividen, Anda rekapitulasi dari sekuritas Anda masukkan semua ya beserta tanggal-tanggalnya. Lalu yang di bawah laporan investasi Anda klik tambah. Saya kan membeli saham kembali. Jadi kalau saya melaporkannya, saya membeli lagi surat berharga atau saham senilai yang tadi, yang dividen tadi saya beliin lagi. Emang ada bukti belinya, tanggal investasi ini saya beliin saham lagi. Ya saham yang lain gitu ya, senilai investasi tersebut bahkan lebih gitu ya, karena saya kan beli jual saham. Nah, Anda klik tambah. Ya, setelah itu Anda sudah bisa lihat di dashboard, Anda sudah melaporkan. Dan Anda bisa klik
aksi itu Anda print download bukti penerimaan surat sudah melaporkan laporan realisasi investasi. Ya, ini di luar SPT, Anda tetap melaporkan SPT seperti biasa. Di SPT saya tulis dividennya saya kan pajaknya 0, PPR utangnya. Tapi saya membuat ini, melaporkan realisasi investasi. Dia teman-teman ya, penjelasannya tentang banyak yang bertanya tentang pajak dividen gimana cara melaporkannya di SPT. Nah, berikut panduan caranya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silakan teman-teman share dan like dan kasih ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.